Karena Emil ini adalah penjaga gawang pertama yang diminati oleh Sintayong. Setelah kedatangan Martin Paes, apakah kesempatan Emil Audero untuk membela timnas masih terbuka? Begini tanggapan Bung Ropan. Ya, kalau Emil mau untuk bermain untuk timnas Indonesia, silakan, pintu terbuka. Karena bagi siapapun yang punya darah Indonesia, apalagi seperti Emil yang lahir di Mataram ini, wah, itu sangat diinginkan memang kalau dia mau. Karena Emil ini adalah penjaga gawang pertama yang diminati oleh Sintayong. Karena beberapa 2 tahun lalu mungkin Sintayong pernah berbicara dengan rekan saya, sahabat saya, Pak Hassani Abdul Ghani, untuk menyuruh Pak Hassani Abdul Ghani itu bagaimana bisa menghubungi Emil Audero ya, agar Emil bisa mau memperkuat tim kita ya Indonesia. Tapi Emil masih saat itu belum berminat ya, masih menolak. Karena itu tadi saya bilang dia menginginkan masih bisa ada pintu, karena dia pernah bermain untuk Italia kan, tim U21-nya. Mungkin berharap bisa dipanggil tim senior, tapi berat posisi dia. Nah, Emil terus diburu oleh Sintayong ketika itu, tapi gagal. Dia adalah incaran serius dari STY. Kalau sampai berhasil itu luar biasa. Jika ingin bersaing di tim nasional Italia, Donnarumma sulit untuk tergantikan. Setelah Donnarumma kan ada Alex Meret, penjaga gawang di Napoli. Juga ada Vicario yang bagus, sudah melakukan debut bersama dengan tim nasional Indonesia, dipanggil oleh Spalletti. Ya, Vicario ini penjaga gawang di Tottenham Hotspur. Tottenham ini bermain di klub yang ada di IPL ya, di Liga Premier Inggris. Jadi saya pikir berat, sulit bagi Emil. Makanya ketika Pak Erik ya membuka kesempatan, kalau Anda bersedia silakan. Dan nampaknya ada keinginan memang Emil akan menimbang-nimbang ini, ada keinginan untuk bisa memperkuat timnas kita ya, timnas senior. Apalagi dia sudah ketemu dengan Ketua Umum PSSI dan sudah dibukakan pintu buat dia. Tinggal sekarang tergantung Emil aja sendiri. Karena Pak Erik pikir ya kita punya penjaga gawang juga bagus-bagus. Saya pikir dia menjadi pelapis yang bagus kalau Martin Paes ada. Ya ini akan sangat baik penjaga gawang kita. Kita punya Nadio Argawinata juga. Ya, jadi oke lah. Namun kalau Emil ada, ya makin mantap. Kita punya 2 sosok kiper terbaik ya. Apalagi ditambah dengan Hernando, dan Hernando akan banyak belajar karena Hernando sudah mengatakan jika Martin Paes misalnya datang, dia ingin belajar, menimba pengalaman terhadap Paes. Kalau membandingkan Paes dengan Emil memang kalah dalam hal market ya untuk pasar. Tapi kalau untuk rutin bermain masih Paes. Dia menjadi penjaga gawang utama di Dallas. Lalu Emil itu tidak mendapatkan dukungan dari ayahnya waktu itu ketika dicoba ditawarkan di tim nasional. Tapi Paes itu keluarganya luar biasa. Ketika dia datang ke Indonesia aja untuk berkunjung di sini, memastikan bahwa dia mengurus semua dokumen administrasi, surat-surat dia, itu keluarganya melepas dengan air mata, menangis. Ya karena bagaimana niat dari seorang, kesungguhan dari Martin Paes ini untuk menjadi warga negara Indonesia, ingin berbakti kepada leluhurnya, bangsa negara Indonesia ini. Dia ingin memberikan yang terbaik, padahal dia punya paspor Belanda. Sebenarnya punya kesempatan juga untuk bermain di tim nasional Belanda, walaupun dia bisa menjadi kiper ketiga, tapi dia memilih untuk Indonesia. Karena dia tahu, dia ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Ya bukan saja bermain di Asia, tapi juga ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nama Emil Audero tentu masih membekas di ingatan publik sepak bola Indonesia, setelah pernah menolak membela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Nama Emil Audero sempat menjadi perbincangan hangat publik sepak bola setelah dirinya menolak tawaran membela tim nasional. Ia lebih memilih tetap menjadi warga negara Italia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang asli orang Lombok, Emil Audero Mulyadi merupakan pemain yang baru saja direkrut oleh Como, klub Serie A. Ayahnya menolak tawaran timnas Indonesia karena berharap masih bisa tampil untuk Italia meskipun peluangnya semakin kecil. Pemain yang pernah memperkuat Sampdoria ini masih sangat berharap menjadi bagian dari skuad Gli Azzurri, timnas Italia. Nama Emil Audero juga sempat viral akibat perkataan dari ayahnya. Dalam video yang beredar di TikTok, seorang pria yang diduga sebagai Edi Mulyadi, ayah dari Emil Audero, dengan tengan tegas menepis kalau penjaga gawang berdarah Indonesia, Italia tersebut akan membela tim Garuda. Kini nama Emil Audero sudah mulai terlupakan dengan kehadiran Martin Paes, kiper naturalisasi timnas Indonesia yang tampil gemilang dalam 2 laga di timnas Indonesia, yakni melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sedang fokus melakoni 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024, Indonesia membuat pemilik ranking 24 dunia FIFA itu harus menerima berbagi poin 1. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong juga mempertahankan rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dalam laga ini Martin Paes terpilih sebagai Man of the Match, setelah tampil gemilang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial ke gawang Timnas Indonesia. Martin Paes menggagalkan beberapa peluang emas dari para pemain Australia untuk menciptakan gol, seperti melakukan tepisan dari tandukan pemain Australia dari tendangan pojok. Meski Australia tampil dominan menguasai 63% penguasaan bola, 19 tembakan, 32 sentuhan di kotak penalti lawan, dan 15 tendangan sudut. Laga berjalan sengit, namun duel antara Timnas Indonesia menghadapi Australia harus berakhir imbang, tanpa ada satupun gol. Sebagai informasi, atas hasil imbang Timnas Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia, membuat tim Garuda mendapat poin tambahan pukul 8.57 dan melaju ke peringkat 130 dunia dari 132. Prestasi Timnas Indonesia juga meningkat dalam hal ini, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa Timnas Senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan responsnya terkait kenaikan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA. FIFA mengumumkan ranking terbaru pada 19 September 2024. Dalam ranking tersebut, Timnas Indonesia naik ke posisi 129 dunia. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin setelah hasil laga melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA, ditulis Erick Thohir dalam Instagramnya, Kamis 19 September 2024. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulisnya.